Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman PKU 62. Kenalin, nama aku Muhammad Haidar yang akan menjadi tutor algoritma dan dasar pemrograman kalian pada ruang belajar kali ini. Pada kali ini kita akan belajar pada bab pertama, pengantar ke algoritma. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya tuh, kenapa sih kita harus belajar algoritma gitu? Apa itu algoritma? Algoritma itu banyak implementasinya di kehidupan sehari-hari kalian. Seperti contohnya, kalau kalian pengen mau mau masak mie instan gitu, kalian kan harus melakukan step-step yang terurut tuh, nggak bisa loncat-loncat. Nah, itu merupakan contoh dari penerapan algoritma. Nah, algoritma itu sendiri merupakan tahapan atau langkah-langkah yang ditulis secara terstruktur. Jadi kalau misalkan contohnya tadi masak mie instan, berarti langkah-langkahnya yaitu yang pertama kalian harus merebus air, terus masukkan minyak ke dalam air yang mendidih, lalu kalian tunggu, kalian harus menuangkan bumbunya ke piring, terus kalian harus meniriskan minyak, terus kalian harus masukkan ke piring, terus kalian harus aduk agar bumbunya merata, dan jadilah mie instan. Nah, itu implementasi dari algoritma. Tapi algoritma yang kita pelajari kali ini itu bukan tentang merebus air, masak instan dan lain sebagainya, tapi sesuatu masalah yang harus kita selesaikan dengan bahasa pemrograman gitu. Contohnya seperti ini. Kalian diberikan barisan bilangan gitu. Kalian disuruh untuk mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Eh, Tanpa inputnya, apa outputnya, dan gimana prosesnya, gimana langkah-langkahnya gitu. Inputnya tentu jelas bilangan-bilangan ini kan. Outputnya yaitu bilangan yang terurut dari terkecil ke terbesar. Terus bagaimana kita mencapai output tersebut? Nah, itu yang bakal kita pelajari di sini. Kita bakal menuliskan algoritmanya satu demi satu, langkah demi langkah. Nah, sebagai review, suatu masalah bisa kita selesaikan dengan pendekatan computational thinking, berpikir komputasi. Ada 4 langkah tuh. Yang pertama, dekomposisi, lalu abstraksi, yang ketiga pattern recognition, dan yang terakhir menuliskan algoritmenya. Nah, kita pada kali ini kita fokus ke penulisan algoritmenya sendiri gitu. Nih udah, terus, nah, kenapa sih kita harus belajar atau menuliskan algoritma gitu? Kenapa nggak kita langsung dari masalah lalu langsung kita coding gitu, kita kita selesaikan pakai bahasa pemrograman tanpa perlu kita tahu langkah-langkahnya itu seperti apa? Kalau kayak gitu merupakan jalur yang penuh risiko gitu. Pasti banyak sekali kesalahan-kesalahan teknis atau kesalahan ide implementasi yang bakal berakibat fatal, yang malah nanti outputnya kita nggak sesuai dengan output yang diharapkan. Seperti itu. Contoh kasus yang pertama, kita dikasih tahu tuh dimensi dari suatu kota, panjang, lebar, dan tinggi. Terus kita diminta untuk menghitung atau menghitung volume dari kota tersebut. Idenya adalah kita tahu volume dari kota itu rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Lalu kita tuh dekomposisi tuh, inputnya apa, outputnya apa, lalu prosesnya kayak gimana. Inputnya yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Outputnya tentu volume atau hasil perhitungan dari input tadi. Nah, prosesnya kita mengalihkan panjang, lebar, dan tinggi buat mendapatkan volume tersebut. Nah, algoritma yang kita tulis, yang pertama tentu kita harus mendapatkan atau uh, assign value dari panjang, lebar, dan tinggi. Lalu yang kedua, kita mengalihkan panjang, lebar, dan tinggi, kemudian kita simpan hasilnya. Dan yang ketiga, kita menampilkan dari hasil perkalian tersebut. Pada bagian kanan ini merupakan contoh dari implementasi algoritma ini menggunakan pseudocode.
Apa itu pseudocode? Pseudocode itu kode semu, yaitu kode yang tidak terikat pada suatu bahasa tertentu. Jadi kode ini itu mudah dibaca oleh manusia, tapi bukan merupakan suatu bahasa pemrograman gitu. Namanya kode semu berarti bukan sepenuhnya bahasa pemrograman gitu. Nah, contoh kasus yang ketiga yang kedua, maaf. Yang kedua yaitu kita dikasih serangkai bilangan atau barisan bilangan, lalu kita disuruh untuk menentukan jumlah dari semua bilangan tersebut. Nah, sama seperti yang tadi, berarti kita harus memecah dekomposisi dari masalah ini. Apa inputnya, outputnya, dan algoritmenya gitu. Inputnya tentu barisan dari bilangan ini, lalu outputnya itu sebuah bilangan yang merepresentasikan dari jumlah keseluruhan barisan bilangan. Lalu langkah-langkahnya tentu kita harus memikirkan ini, gimana langkah-langkah untuk menjumlahkan keseluruhan bilangan tersebut. Nah, implementasi atau ide dari langkah-langkahnya saya serahkan sepenuhnya kepada penonton. Lalu selanjutnya kita akan belajar tentang struktur dari suatu algoritma. Ada 3, yang pertama sekuensial, yang kedua kondisional atau percabangan, yang ketiga itu perulangan. Nah, pada bab pertama ini kita akan fokus pada sekuensial serta implementasi ke dalam bahasa pemrograman C. Sekuensial itu artinya instruksi atau langkah-langkah yang kita tuliskan ke dalam algoritma harus terurutan gitu. Jadi langkah pertama akan dijalankan terlebih dahulu sebelum langkah kedua dijalankan, dan seterusnya. Lalu mungkin kita akan fokus, kita akan berpindah ke text editor untuk implementasi kodenya. Nah, oke. Maaf, bentar. Oke, mungkin kita akan langkah pertama ketika kita belajar suatu bahasa pemrograman itu kita harus mencetak hello world gitu ke terminal atau ke layar. Gimana cara mencetaknya? Yaitu kita harus pakai instruksi printf, lalu kita kasih tuh stringnya, string hello world. Nah, nanti program ini kita akan menampilkan hello world di terminal atau di layar gitu. Kalau kita run tuh hasilnya nanti seperti ini. Nah, hello world kelihatan tuh. Lalu kita akan perkenalan dengan escape subsequence. Atau pembantu lah istilahnya. Instruksi-instruksi pembantu buat menampilkan suatu teks agar lebih cantik. Contohnya kalau kalian di keyboard kalian tentu ada spasi, ada enter, ada tab. Nah, pada pemrograman kita juga bisa menggunakan fitur-fitur tersebut menggunakan escape sequence ini. Contohnya kalau misalkan kita mau pindah baris itu. Nah, pindah baris kita bisa pakai new line atau backslash n yang akan saya contohkan pada kali ini gitu. Jadi string yang akan tercetak yaitu halo dunia, lalu kita pindah baris lalu akan mencetak ini merupakan baris kedua, lalu pindah baris lagi gitu, dan yang terakhir akan tercetak ini baris ketiga, pindah baris lagi, seperti itu. Kalau kita run hasilnya nanti seperti ini. Halo dunia merupakan baris kedua, dan yang terakhir baris ketiga. Oke, kita udah perkenalan dengan printf. Lalu kita akan berkenalan dengan format tipe data untuk menampilkan suatu variabel atau ekspresi. Caranya seperti ini. Misalkan aku punya variabel A dengan nilai tipenya itu integer, nilainya itu 10.
Lalu aku mau nih menampilkan isi dari variabel A. Nah, caranya itu kayak tadi kita kita bakal kirim tuh stringnya stringnya misalkan isi dari variabel A lalu diikuti dengan format tipe data dari variabel yang akan kita keluarkan. Karena variabel A itu merupakan variabel dengan tipe data integer, maka formatnya itu %d gitu. Format untuk tiap-tiap tipe data itu bisa kalian lihat di slide materi 1 yang ini gitu. Nah, kalau kayak gini berarti nilai A, nilai dari variabel A bakal ditulis di sini gitu, menggantikan dari format tipe data. Kalau kita run, nanti hasilnya seperti ini. Nah, isi dari variabel A adalah 10. Lalu pindah baris karena aku pakai new line di akhir dari stringnya. Gitu. Kalau misalkan ada ekspresi matematika tuh A plus 5, terus kita pengen keluarkan hasil dari ekspresi tersebut juga bisa pakai cara yang tadi, pakai tipe data format dari tipe data integer, terus kita kasih tuh ekspresinya yaitu A plus 5. Nah, nanti hasilnya adalah 15. Nilai dari A tambah 5 adalah 15 gitu. Terus selanjutnya yaitu kita akan berkenalan dengan gimana caranya kita bakal menginputkan suatu bilangan ke variabel gitu. Misalkan aku punya variabel bilangan 1 dan bilangan 2. Nah, bilangan 1 dan bilangan 2 ini kita akan inputkan suatu angka. Angkanya itu tergantung dari yang diketikkan oleh user. Nah, kita bisa pakai scanf. Scanf terus diikuti dengan string, isinya format tipe datanya. Karena dia integer berarti %d. Karena dia dua bilangan berarti %d dan %d gitu. Terus diikuti dengan variabelnya. Nah, perhatikan di sini penulisan variabelnya diawali dengan tanda dan. Karena dia bakal mengakses alamat memori dari variabelnya, bukan variabelnya itu sendiri gitu. Nah, kalau kayak gini berarti bilangan satu yang diinputkan oleh user bakal dimasukkan ke dalam variabel bilangan satu, terus bilangan kedua yang diinputkan oleh user bakal dimasukkan ke variabel bil 2 gitu. Misalkan kita bakal outputkan penjumlahan dari bil 1 dan bil 2. Kalau kita run, misalkan aku kasih 13 sama 2. Nah, hasilnya berarti 13 tambah 2 itu 15 gitu. Selain itu, selain integer, kan ada banyak tuh tipe datanya, ada float, ada long, ada double juga. Kita bisa pakai semua itu dengan format yang sama, scanf, terus tipe data, format dari tipe datanya, terus habis itu variabel penampungnya gitu. Misalkan di sini aku pakai tipe data float dengan variabel koma. Nah, formatnya berarti %f, terus variabelnya itu dan koma. Terus aku tampilin, misalkan begini. Misal aku input 12,5 misal. Berarti nanti variabel koma akan berisi bilangan 12,5. Terus kita outputkan variabel tersebut. Nah, hasilnya kayak gini. 12,500 sekian. Misalkan kalian pengen menampilkan beberapa digit di belakang koma dari suatu variabel pecahan. Formatnya kayak gini. Nah, di antara persen dan F-nya kita tambahkan titik 3. Artinya kita mau menampilkan angka dari variabel koma, tapi kita batasi tuh digit belakang komanya itu cuma 3, sesuai dengan angka yang di sini. Kalau misalkan aku ganti 2, berarti digit di belakang komanya itu ada 2, jadi tampilkan. Misalkan aku tampilkan 2 digit belakang koma, ini kayak gini, 12,345.
Nah, tampilkan itu 12,35 seperti itu. Terus juga kalian bisa menginputkan tiap-tiap angka itu dengan fungsi scanf yang berbeda seperti ini. Jadi angka yang pertama bakal dimasukkan ke build 1, terus angka yang kedua kita masukkan ke build 2 dengan scanf yang berbeda gitu. Bisa juga seperti ini. Karena aku tampilin build 1 sampai build 2. Inputnya 3 sama 15. Nah, hasilnya 18. Karena kita outputkan penjumlahan dari build 1 dan build 2. Itu aja materi pada pertemuan kali ini. Terus aku juga punya kontes buat latihan kalian. Jadi bisa diakses di link ini. Siapa tahu kalian mau nyoba-nyoba ngoding pakai C, terus submit jawabannya, submit kodenya ke platform ini. Terus kalian lihat hasilnya bener apa enggak gitu kode kalian gitu, bisa pakai link ini ya. Sekian penjelasan dari aku. Kalau misalkan ada salah kata atau mungkin kurang jelas atau apapun itu yang mempengaruhi proses belajar kalian, aku mohon maaf. Mungkin cukup sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.